Halo Kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas ketika Bung Karno membicarakan Atlantis kota yang hilang. Bagaimanakah yang dibicarakan Bung Karno? Langsung saja kita simak ceritanya. Kalian pasti pernah mendengar legenda Atlantis. Ini merujuk pada cerita Plato pada 335 sebelum Masehi. Dalam salah satu karyanya, Plato menceritakan tentang Atlantis yang hilang. Konon, Critias, nama orang dalam buku Plato, mendengar kisah Atlantis dari Solon. Dan Solon mendengarnya dari seorang pendeta Mesir. Atlantis digambarkan sebagai negeri dengan peradaban yang sangat maju. Sayangnya, seperti yang diceritakan Plato, negeri hebat itu tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu diperkirakan terjadi pada 11.600 tahun yang lalu. Cerita soal Atlantis mengundang rasa penasaran. Banyak orang yang berusaha mencari jejak-jejak kerajaan yang hilang itu. Ratusan ekspedisi pun dilakukan untuk mencari jejak Atlantis di Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, hingga Mesir. Hasilnya pun nihil. Rupanya, 47 tahun yang lalu, Bung Karno juga bercerita soal Atlantis. Bung Karno melakukannya di depan rapat para panglima ALRI di Tanjung Priuk, Jakarta. Awalnya, Bung Karno berbicara mengenai mitos Nyi Roro Kidul. Kemudian, Bung Karno mengatakan, ada kupasan yang mengatakan bahwa di selatan Pulau Jawa ini ada satu pulau besar, seperti Nusa Tembini, diereh oleh seorang Raja Putri. Raja Putri itu, kata Bung Karno, mempraktekkan hukum matriarsial. Akan tetapi, kerajaan Nusa Tembini tenggelam ke dasar laut. Inilah yang kemudian dikenang dengan cerita Nyi Roro Kidul. Cerita soal Nusa Tembini ini, menurut Bung Karno, mirip dengan kepercayaan orang Eropa mengenai kerajaan Laut Atlantis. Bung Karno memulai penjelasannya dengan tarikan geografis. Beliau mencoba menjelaskan di sebelah barat Eropa Barat dan Afrika Barat, kemudian sebelah timurnya Amerika Utara dan Amerika Selatan terdapat ruang kosong. Sepertinya di tengah itu ada lubang, katanya. Menurut Bung Karno, kemungkinan besar kawasan itu dulunya benua besar yang pecah. Di sebelah sini Amerika Utara dan Amerika Selatan, di sebelah sini Afrika dan Eropa, dan di tengah-tengahnya itu ada. Itu tadi satu pulau besar yang dinamakan Atlantis, ungkap Bung Karno. Pulau besar itu katanya dilingkari oleh lautan luas yang disebut Lautan Atlantis. Pulau besar Atlantis itulah yang tenggelam. Jadi, Bung Karno menyimpulkan Atlantis itu ada di tengah-tengah antara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Afrika Eropa. Lebih jauh lagi, Bung Karno menjelaskan kerajaan Atlantis ini juga diperintah oleh seorang raja perempuan. Hukumnya pun bersifat matriarsial. Bagi Bung Karno, hal itu memang sangat masuk akal. Karena, seperti ditulis dalam buku Sarina, hukum tertua dalam sejarah manusia itu adalah hukum matriarsial. Namun, Bung Karno menegaskan cerita Atlantis agak berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Bung Karno tidak ingin melihat kepercayaan Nyi Roro Kidul itu berakhir sebagai mistik belaka. Karena baginya, cerita Nyi Roro Kidul hanya simbol belaka, bahwa jikalau kita bersatu dengan laut bisa menjadi negara maritim, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Jadi, dalam konteks ini, Bung Karno tidak sedang membenangkan dirinya dalam pendiskusian soal mitos. Sebaliknya, bahwa ia berusaha menarik kepercayaan itu sebagai penanda simbolis belaka. Dengan begitu, ia berusaha menjadikan cerita Nyi Roro Kidul sebagai legitimasi bahwa kita harus memperkuat karakter maritim bangsa kita. Demikianlah ketika Bung Karno membicarakan tentang Atlantis, kota yang hilang. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa?
Apakah sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Karno? Atau kamu demi masa memiliki pendapat sendiri? Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.